Pemirsa, kembali kami bawa Anda melihat suasana terkini di gedung KPU menjelang pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Saat ini jam menunjukkan pukul 19.36. Rencana awal proses dari sidang pleno terbuka ini akan berlangsung 19.30. Tapi sepertinya karena memang agak telat tadi kedatangan dari para capres, cawapres ke gedung KPU, sepertinya juga jadwalnya akan mengalami kemunduran. Nah, kita akan terus tunggu karena saat ini mereka, para undangan, para pasangan capres-cawapres dan juga para anggota dari tim masing-masing ini sedang melaksanakan santap malam bersama. Kami bawa Anda sebelumnya untuk bisa mengetahui bagaimana suasana kemeriahan, keriuhan yang ada dari tim kampanye nasional TKN yang mendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran yang ada di Semarang, Jawa Tengah yang juga mengadakan acara nonton bareng pengundian nomor urut Capres-Cawapres Pemilu 2024 kali ini. Kita lihat dan juga kita sapa rekan-rekan semuanya ada di Semarang, para pendukung dari pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka menempati tempat yang cukup luang sepertinya, sehingga kemudian bisa menampung banyak sekali anggota TKN untuk menyaksikan acara ini sambil menunggu apakah memang nomor yang didapatkan oleh pasangan yang mereka dukung ini sesuai dengan keinginannya. Tadi Kang Ujang mengatakan sepertinya kalau untuk Pilpres memang walaupun hanya ada 3 kandidat, tetap yang paling kecil, nomor 1, ini lebih mendapatkan atensi, lebih mendapatkan perhatian dari masyarakat. Sehingga tempatnya pun ada di antara paling kiri ataupun juga paling atas, sehingga mungkin memudahkan masyarakat untuk memilih. Tapi kalau tadi Bang Habib mengatakan, kalau untuk Pilpres hanya ada 3 kandidat, sampai kandidatnya 3 sepertinya masih tidak terlalu menentukan nomor-nomor itu, kecuali memang pada saat Pileg yang banyak sekali orang nomor-nomor ataupun juga foto-foto yang harus dipilih oleh para voter. Kita lihat suasana juga masih di Semarang, Jawa Tengah. Apakah kemudian mereka juga nanti akan semakin banyak yang datang dari anggota TKN tim kampanye nasional pendukung Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Mengenai ide tadi yang sudah disampaikan Pak Jazilul sempat menyampaikan sudah sama saja yang identik dengan partai-partai pengusung mereka. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Kang Ujang bagaimana menilainya? Ya, ide yang bagus ya, tetapi sulit direalisasikan karena memang kan ada PKPU, ada aturan ya undian ini. Jadi ya undianlah sebenarnya cara yang pas, yang tepat agar prosesnya berkeadilan gitu. Agar nanti siapapun yang mendapat nomor itu sesuai dengan ya pilihan ya di mendapatkan kertas ya untuk mendapatkan nomor urut itu. Nah, saya melihat ide yang seperti yang disampaikan Pak Kiai Jazilul Fawait, ide yang bagus. Artinya itu adalah sebuah ide yang memang disampaikan ke publik dan itu menjadi wacana yang positif. Ya, tentu itu akan menguntungkan juga bagi partai tertentu, tapi tidak menguntungkan bagi partai yang lain. Artinya misalkan nomor 1 ya, betul, tadi pasangan Amin gitu ya, itu untung bagi PKB. Tapi tidak partai lainnya sama-sama pengusung ya kan? Dengan Nasdem, dengan PKS. Lalu nomor 2 misalkan Gerindra, bagaimana dengan partai lain, Golkar gitu kan, Partai Demokrat, PAN yang mengusung kan itu. Lalu juga bagaimana dengan yang pasangan yang ketiga, pasangan siapa namanya? Pak Ganjar. Pak Ganjar katakanlah dengan Pak Mahfud gitu kan, nomornya PDIP. Bagaimana dengan P3-nya gitu kan, atau partai-partai yang lainnya. Ini kan harus diperhatikan juga. Di situ sebenarnya ya ada nilai positif, ada plus, ada minusnya. Plusnya mungkin untung bagi tadi polarisasi bagi PKB, Gerindra dan PDIP. Tapi bagi partai yang lain kan belum tentu. Nah, oleh karena itu ya jalan tengahnya menurut saya undian masih merupakan cara yang tepat, yang baik ya, agar memang tadi masing-masing partai memiliki porsi yang sama. Artinya ketika nomor urut 1, 2, 3 berdasarkan undian, artinya disitulah letak keadilannya begitu. Iya. Kalau Bang Habib tadi juga mengatakan nomor 1, 2, 3 sebenarnya tidak terlalu masalah. Nah, bagaimana cara membuat orang ini tersita perhatiannya adalah kemudian menampilkan foto yang eye catching. Bagaimana kemudian melihat ini Kang Ujang? Ya, saya sepakat ya, karena begini, dalam konteks pertarungan kontestasi semua harus dihitung gitu. Kertas suara juga kan harus dihitung terkait dengan outfit ya, atau pakaian yang dikenakan. Karena bagaimanapun nomor tadi penting, walaupun 1, 2, 3 semua angka yang baik gitu ya. Pakaian juga menjadi penting. Bagaimana menjadi simbol gitu. Ini adalah simbol bahwa ya dengan misalkan bagaimana simbol nasionalisme di situ. Simbol persatuan. Kan ada. Jadi pakaian itu menunjukkan simbol-simbol juga dalam konteks Pilpres ini.
Makanya misalkan Pak Jokowi ketika pidato kenegaraan kan menggunakan pakaian adat daerah, itu kan simbol-simbol. Dan dalam konteks misalkan kertas suara yang fotonya itu menggunakan pakaian yang tepat, yang bagus, yang bisa dilihat enak, itu juga membuat masyarakat bisa tertarik. Karena kan warnanya saya lihat berwarna juga gitu pakaiannya, dan ini menjadi penting. Oleh karena itu pasti akan diperhatikan betul oleh para kandidat termasuk oleh tim suksesnya untuk tadi menggunakan pakaian yang pas, yang tepat gitu ya, agar memang menjadi perhatian bagi publik. Karena ketika misalkan melihat sosok Pak Prabowo, Pak Ganjar dan pasangannya tentu ya termasuk Pak Anies di layar kaca ya, lalu melihat langsung itu kan berbeda dengan yang ada di kertas suara, walaupun agak mirip-mirip. Tetapi inilah yang menjadi penting, misalkan karakterisasi, simbol pakaian, simbol menggunakan apapun itu simbol karakterisasi dari capres-capres itu gitu. Apa yang ingin ditunjukkan. Makanya ya selain dari warna ya pakaiannya, termasuk juga kalau menurut saya ya tadi yang disampaikan Bang Habib, eye catching, kena gitu loh, dapat diterima oleh publik. Itu menjadi penting ya, samalah kayak saya melihat apapun ya, ketika itu dilihat enak gitu ya, itu ya sudah tertarik gitu. Nah ini kesan pertama lah ketika membuka kertas suara gitu ya. Itu dia. Ketika pakaiannya pas gitu, mengena ya walaupun sederhana, itu menjadi sebuah perhatian juga bagi pemilih begitu. Baik, memberikan kesan pertama. Artinya kemudian membuat foto tersebut termasuk kira-kira kostum apa yang dipakai pada saat foto untuk kemudian nanti dipasang di kertas suara, termasuk bagian dari strategi untuk bisa mendapatkan menyita perhatian dari masyarakat. Nanti mungkin Bang Habib bisa cerita, tentu saya yakin tidak akan bagi-bagi dan tidak akan buka-bukaan soal strateginya mengenai ini, tapi setidaknya mungkin apakah sudah direncanakan. Nanti Bang Habib cerita lebih lanjut, tapi saya juga ingin menyapa narasumber berikutnya akan bergabung dalam perbincangan ini. Sudah hadir secara daring, yaitu ada Mas Hanta Yuda, pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hanta Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri, Mas Habib, malam. Malam Bang Hanta Yuda. Mas Hanta, kita masih bahas soal nomor nih tadi. Ada yang bilang nomor cantik dan sebagainya, nomor yang diincar, nomor favorit. Tapi pandangan dari Mas Hanta Yuda sendiri mengenai nomor ini, adakah kemudian nomor yang menguntungkan untuk pasangan capres-cawapres, Mas Hanta? Dengan kondisi saat ini kita punya 3 kandidat atau 3 pasang kandidat. Ya, pertama mungkin kita buka riwayat elektoral ya, bahwa sekarang kan nomornya 1, 2, 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu pernah menang semuanya. Kita ingat Pak Jokowi di 2019 itu nomor 1 pemenang Pilpres, kemudian di 2014 pemenang Pilpres dengan nomor urut 2. Kemudian Pak SBY di 2019 nomor urut 2, di 2009 Pilpres 2009, kemudian Pilpres 2004 Pak SBY nomor urut 4. Itu juga pemenang Pilpres. Mas Anies pemenang Pilkada DKI nomor urut 3. Artinya apa? Poinnya pernah menang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Artinya kalau secara riwayat atau rekam jejak elektoral, nomor apapun saya kira tidak ada pengaruh ya secara langsung karena pernah menang semuanya. Itu satu. Yang kedua, kalau itu secara elektoral, secara rasional, ini semua kandidat atau tim pemenangan akan memanfaatkan atau mengkapitalisasi narasinya masing-masing. Putri, saya yakin timnya Bang Habib maupun timnya Pak Ganjar, tim Pak Anies maupun Pak Prabowo itu sudah menyiapkan kartu bantunya. Kalau nomor 1 mereka akan keluarkan nomor 1-nya, apa narasinya, nomor 2 sudah disiapkan, nomor 3 sudah disiapkan. Nomor 1 akan menjadi angka kemenangan, nomor 2 juga pasti disebut angka kemenangan, nomor 3 juga akan menjadi angka keberuntungan. Dengan narasinya masing-masing, apakah salam 2 jari, apakah salam persatuan Indonesia atau apapun, itu sudah lumrah dilakukan. Itu dari sisi elektoral, dari sisi rasional, dan dari sisi supranaturalnya saya nggak bisa bahas kalau dari sisi supranatural itu ya. Faktor X-nya itu yang penting, Mas Hanta ya. Ya, kalau dari sisi saya, secara apakah ini berpengaruh secara elektoral, menaikkan atau menurunkan? Saya kira tidak ya, secara langsung atau tidak langsung. Dia hanya menjadi alat bantu. Mungkin akan membantu kandidat lebih mudah untuk melakukan sosialisasi. Ini akan menjadi semacam identitas pembeda antara satu kandidat dengan kandidat yang lainnya. Tapi kalau sekarang ini kan kebetulan Putri, nomor urut partai pengusung utama
utamanya memang berada di nomor yang sama, nomor kecil. Nomor 1 misalnya PKB yang menjadi menjadi partai utama yang mendukung pasangan Anies. Nomor 2 Partai Gerindra mendukung Pak Prabowo, PD Perjuangan nomor 3. Nah, kalau mereka mendapatkan nomor yang sama, ini menguntungkan secara elektoral untuk bersosialisasi bagi partai di pemilu legislatif. Bagi Pilpres juga tidak secara langsung. Secara Pileg mungkin membantu untuk bersosialisasi, mendapatkan efek ekor jas atau kotel efek lebih maksimal. Misalnya Gerindra, Prabowo nomor 2, partainya juga nomor 2 Gerindra. Ganjar nomor 3 didukung oleh PD Perjuangan nomor 3. Jadi luberan ke sana. Meskipun itu tidak menguntungkan bagi partai mitra koalisi yang lainnya. Jadi hanya itu saya kira yang memberikan dampak secara elektoral, itu pun membantu. Nah, setelah nomor urut ini menjadi titik pembeda atau identitas membedakan antara satu yang lain, setelah ini Putri akan masuk zona normalisasi. Yang naik turunnya itu akan berpengaruh, ada faktor yang lebih determinan. Itu adalah satu faktor performa elektoral kandidat masing-masing. Bagaimana performa mereka di debat nantinya, bagaimana isu yang bergulir, yang meledak isu apa, program yang masuk ke relung hati masyarakat yang meledak apa. Dan yang keempat adalah faktor mesin politik atau mesin pengepul suara, apakah figur, apakah partai politik, itu jauh lebih menentukan lebih determinan, lebih dominan ketimbang nomor urut saya kira. Nah, ini nomor urut sudah biasa nanti setelah masuk pada masa kampanye, Putri. Baik, Mas Hanta, nanti kita lanjutkan kembali. Kita akan bawa Anda juga untuk bisa melihat bagaimana situasi terkini di gedung KPU, tapi setelah jeda, dan breaking news akan segera kembali saat lagi. Pemirsa, saat ini kita melihat bagaimana suasana di luar gedung KPU. Terakhir tadi sebelum jeda, Bang Habib sudah menginformasikan bahwa hujan sedang turun, mengguyur, membasahi gedung KPU. Lumayan deras, Bang, info yang didapatkan? Ya, lumayan deras. Basah lah. Baik. Artinya juga kita harapkan tidak terlalu mengganggu suasana makan malam gala dinner yang saat ini juga berlangsung di rooftop. Kalau Anda juga tadi lihat di bagian luar, bagian atas dari gedung KPU juga ada angka yang menunjukkan berapa hari lagi menjelang pemilu yang akan berlangsung 14 Februari 2024, 91 hari. Tidak terasa, tahapan demi tahapan sudah kita lalui, step demi step sudah kita lewati. Kalau kemarin kita lihat bagaimana riuhnya, ramainya pada saat momen pendaftaran, kemudian juga penetapan dari Capres-Cawapres, dan saat ini kembali masyarakat terlibat, masyarakat begitu menantikan proses dari pengundian nomor urut pasangan Capres-Cawapres. 3 bulan lebih 1 hari. Ini sekitar 3 bulan lebih lah, tidak terasa kita akan sampai di hari pemilihan 14 Februari 2024. Kita masih menantikan bagaimana situasi di dalam dari gedung KPU, kapan akan segera dimulai rapat pleno terbuka untuk menentukan pengundian nomor urut dari pasangan Capres-Cawapres. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Kalau tadi sudah membahas mengenai nomor undian, nomor cantik yang apa sih yang kira-kira akan dipilih oleh para Capres-Cawapres, tadi sudah memberikan pandangannya masing-masing narasumber yang bergabung dalam perbincangan ini. Tapi ada juga concern yang diberikan oleh Mas Hanta Yuda, yaitu ada catatan mengenai faktor performa elektoral, kemudian juga faktor mesin politik. 2 hal ini, apa yang dilakukan oleh tim kampanye nasional dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk mendongkrak sehingga kemudian bisa optimal suara yang didapatkan oleh pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Bang Habib. Ya, kalau soal performa elektoral, saya pikir kan Pak Prabowo itu kan punya banyak sekali gagasan ya, yang beliau sampaikan, terlebih lagi dengan 4 tahun lebih ya beliau menjadi Menhan, masyarakat bisa melihat implementasi gagasan-gagasan besar beliau ketika dahulu pernah mengajukan diri juga sebagai capres maupun cawapres. Jadi agak lebih mudah lah kalau kita ngomong soal performa elektoral. Itulah kenapa menurut saya surveinya Pak Prabowo itu kan relatif stabil, on top of the klasemen ya. Ya, kalau tahu misalnya pernah nomor urut 2 tapi selisihnya tipis sekali. Dan sekarang ada di atas dengan selisih yang tebal, bahkan hampir 3 kali margin of error. Ya, begitu juga Mas Gibran ya. Saya juga agak surprise tadinya, Mas Gibran ini ternyata orang yang cukup komunikatif. Memang orangnya nggak banyak bicara, tetapi beliau orang yang cukup komunikatif ya. Ngomongnya nggak lama, tapi yang dia sampaikan tuh
pointer-pointer penting ya, dan itu gampang ditangkap audiens ya. Itu yang menurut saya dalam konteks performa elektoral ya, baik Pak Prabowo maupun Mas Gibran ini saling mendukung, saling melengkapi. Nah ini yang ya kami syukuri ya berkah bagi kami mengajukan beliau berdua ya. Terus kalau soal nanti kan ada waktu kampanye dan lain sebagainya, ada setidaknya 5 debat capres dan cawapres ya. Saya pikir tidak akan ada kesulitan ya. Pak Prabowo juga sudah pernah ya, Mas Gibran juga kan pernah berkontestasi juga ya waktu pilkada ya. Sehingga nggak akan banyak kesulitan untuk menyampaikan gagasan-gagasan beliau di event yang official begitu, event yang resmi begitu. Ya kita berharap memang posisi kami ini kan kalau sekarang kan ada di atas ya. Jadi kami lebih memilih ya tidak terlalu agresif menyerang orang ya dan lain sebagainya. Kami mengkampanyekan yang namanya politik merangkul dan jalan tengah ya. Seperti apa itu Bang? Ya itu yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali kayak kemarin di acara CSIS itu Pak Prabowo menyampaikan satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Nah itu dia, dan Pak Prabowo Anda cek ya jejak digital dalam hampir semua event-event resmi mengatakan bahwa kontestasi pemilu ini jangan membuat kita terpecah belah ya. Jangan membuat kita bermusuh-musuhan, karena setelah pemilu ya kita akan bertemu lagi ya. Ya, itu yang memang sebetulnya menurut saya menjadi menarik. Baik. Karena kan kita ini kan masyarakat kita banyak juga yang trauma dengan polarisasi antagonis yang terjadi 2019, 2014 kemarin ya. Kita ngapain? Begitu sudah selesai pemilu, terus kita mau gimana? Sekarang kalau sudah gontok-gontokan, ya kan menyampaikan permusuhan, saling hujat, saling caci, saling maki. Setelah Februari kan kita masih tetap bertemu sehari-hari dengan sesama anak bangsa lah, kurang lebih begitu. Baik, ya. Kalau tadi soal faktor performa elektoral Mas Hanta, seperti catatan yang disampaikan Mas Hanta saat adu gagasan, mungkin nanti debat akan berlangsung. Bagaimana kemudian kelebihan dari masing-masing calon presiden ini? Kalau kita lihat tadi Bang Habib sudah menjelaskan bahwa Pak Prabowo ini dengan bekalnya, dengan jabatan-jabatan yang pernah embannya ini lebih menguntungkan. Apakah memang seperti itu dibandingkan dengan Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan yang merupakan kepala daerah? Tapi nanti mungkin Mas Hanta Yuda bisa disampaikan setelah jeda. Breaking News akan segera kembali sesaat lagi. Kita juga akan lihat sepertinya juga akan segera dimulai proses dari rapat pleno terbuka pengundian nomor urut bagi pasangan calon presiden, calon wakil presiden pemilu 2024. Dan nanti setelah jeda Anda akan ditemani oleh rekan kami Agita Malika. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam, sampai jumpa.